saya akan sholat sepanjang malam. Maksudnya sepanjang malam, ya sepanjang malam. Jadi dia tidak akan tidur sepanjang malam untuk melakukan sholat. Itu sumpahnya, janjinya. Saya akan berpuasa. Yang lainnya berkata, saya akan berpuasa dan tidak akan berbuka sepanjang masa. Saya akan menjauhi perempuan dan tidak akan menikah selama-lamanya. Jadi ada 3 orang yang menghadap baginda Nabi, bertanya tentang ibadah baginda Nabi. Dan setelah merasa kurang, mereka punya niat yang ekstrim. Ya, bahasa kita kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah yang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita mulai kajian dalem punika kanthi waosan basmalah bi selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan monggo tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu punika taksih paring rahmat, nikmat, hidayah saha inayahipun dumateng kula panjenengan sehingga tasih saged bermuwajahah kanthi kawontenan sehat. Alhamdulillah setelah libur sehari Idul Adha nggih. Mantun napa Pak? Beleh-beleh rada anu nggih pun boleng-boleng nggih alhamdulillah. Salah satu bentuk ya, ketaatan kula panjenengan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya amal soleh ingkang korban, ingkang panitia korban sedaya dipun catet dening Allah Subhanahu wa taala dados amal soleh lan dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala sehingga menjing saged dipun petik pahala balasanipun insyaallah. Lan monggo tansah nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi gesang kula panjenengan keluarga sedaya pun paringi barokah dening Allah Subhanahu wa taala. Sedaya hajat, doa, keinginan ingkang taksih lan tamtunipun terus nggih dados panyuwun kula panjenengan dumateng Allah. Mugi-mugi enggal dipun ijabah lan ingkang sampun dipun ijabah sebagai wujud bentuk rasa syukur. Monggo kanthi nyuwun fadilahipun waosan suratul Fatihah. Mugi-mugi Allah tansah ngijabah sedaya doa kula panjenengan. Ala hadiniya wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lan mugi-mugi salawat salam tansah konjuk dumateng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha keluarga, kerabat, sahabat lan tiang-tiang ingkang derek lampahipun dumugi dinten kiamat lan kula panjenengan insyaallah mugi-mugi termasuk kelebet entang dalemipun ingkang tansah derek tindak lampahipun Kanjeng Nabi insyaallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita lanjutkan kitab Nuzhatul Muttaqin atau jalan-jalan ketakwaan. Kemudian hadis yang kedua ini tentang tidak boleh melakukan amal itu sampai kelewat batas. Hadisnya dari riwayat sahabat Anas radhiyallahu anhu. Hadis nomor 143. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa an Anas radhiyallahu anhu qala jaa thalathatu rahti ila buyuti azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha wa qalu aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Qala ahaduhum amma ana fa usallil laila abada wa qala al-akhar wa ana asumud dahra abada wala uftiru wa qala al-akharu wa ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abada. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqal antumul ladzina qultum kadza wa kadza amma wallahi inni li akhsyakumullahu wa atqakum lahu lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arqud wa tazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia bertutur, ada 3 orang datang ke rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 orang yang mendatangi salah satu istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka bertanya tentang ibadah baginda Nabi. Setelah diberitahu, mereka merasa seakan-akan amal ibadah mereka hanya sedikit dan mereka berkata, lantas di manakah posisi kita dibanding Nabi? Padahal beliau telah diampuni semua dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Jadi 3 orang ini bertanya kepada salah satu istri baginda Nabi tentang ibadah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan, Nabi itu kalau sholat begini, Nabi kalau puasa begini, Nabi kalau berzikir seperti ini, Nabi kalau memperlakukan keluarganya seperti ini. Maka kemudian 3 orang ini merasa bayuh, bahasa kita kira-kira begitu. Kok waduh men karo awake dhewe. Jadi seakan-akan apa yang mereka sudah lakukan itu sangat jauh sekali dari apa yang dilakukan oleh baginda Nabi. Padahal baginda Nabi itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semua dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Nah, jadi karena merasa ibadahnya sangat kurang dibandingkan dengan ibadah Nabi, maka qala ahaduhum, salah satu dari mereka mengatakan, amma ana fa usallil laila abada. Dia mengatakan, saya akan sholat sepanjang malam. Maksudnya sepanjang malam, ya sepanjang malam. Jadi dia tidak akan tidur sepanjang malam untuk melakukan sholat. Itu sumpahnya, janjinya. Untuk ngejarin apa? Untuk ittiba, untuk mendekati agar amalnya itu orang ada nemen karo baginda Nabi, kira-kira begitu. Jadi dia sampai berniat, amma ana fa usallil laila abada, aku akan sholat sepanjang malam. Jadi tidak tidur sama sekali. Kemudian yang kedua mengatakan, qalal akharu wa qalal akharu, dan berkata salah satu dari mereka yang lainnya, wa ana asumud dahra abadan wala uftiru, saya akan berpuasa. Yang lainnya berkata, saya akan berpuasa dan tidak akan berbuka sepanjang masa. Dia sudah berniat dengan mendengarkan penjelasan tentang ibadah Nabi tadi. Yang satu mengatakan akan sholat terus menerus, yang satunya lagi mengatakan akan puasa terus menerus. Yang satunya lagi ini sampai mengatakan begini, wa qala al-akharu wa ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abada.
saya akan menjauhi perempuan dan tidak akan menikah selama-lamanya. Jadi ada 3 orang yang menghadap baginda Nabi, bertanya tentang ibadah baginda Nabi, dan setelah merasa kurang, mereka punya niat yang ekstrim. Ya, bahasa kita kan begitu. Sekilas jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh 3 orang ini sesuatu yang luar biasa. Karena orang akan sholat sepanjang malam, akan puasa sepanjang hari. Ada yang bahkan sampai tidak akan mendekati wanita. Serah pengen rabi bahasa Jawa nih. Tidak ingin menikah. Nah, seperti itu. Demi untuk semangat beribadah, semangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat mengejar ibadahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kinten-kinten salah satunya sanggup napa mboten, Pak? Nggih, kita ndak akan sanggup. Nggih. Wong kadang ngawas bar magrib nganti isya sempat jek siut ngoten nek. Nggih. Kok arep salat sepanjang malam, ora semalam tok. Sepanjang malam. Dia sudah berniat sepanjang hidupnya itu nggak akan tidur di malam hari untuk sholat. Nah seperti itu. Maka kemudian dalam hadis disebutkan, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Maka datang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Faqala, dan beliau bersabda, antumul ladina qultum kada wa kada. Kalian tadi yang berbicara begini dan begitu. Nah, begini begitu tadi, seperti tadi itu. Sing mau sholat sepanjang malam, akan puasa sepanjang hari, tidak akan mendekati wanita dan tidak akan menikah. Maka demi melihat itu, baginda Nabi mengatakan, amma wallahi, kalau jangan begitu. Demi Allah, kalau baginda Nabi sudah Pak, bahasa demi Allah itu bersumpah, ya, itu di satu sisi menunjukkan beliau Pak, duko, apa duko itu? Marah ya, kepada 3 orang sahabat ini. Ya. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah di antara kalian. Tetapi aku berpuasa dan berbuka. Aku sholat dan aku tidur malam. Aku juga menikahi perempuan. Itulah sunnah-sunnahku. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Sampai seperti itu. Jadi sesuatu yang ekstrim, sesuatu yang berlebih-lebihan dalam hal ibadah sekalipun, maka itu dilarang dalam agama kita. Kemudian di sini dijelaskan beberapa kalimat atau kata yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah salah satu rohtin, 3 orang, yakni 3 orang laki-laki. Ya, secara etimologis kata rohtu berarti hitungan dari 3 sampai 10. Jadi dulu memang para sahabat ketika bertanya sesuatu, ingin mengetahui sesuatu, salah satu di antaranya adalah bertanya kepada Ummul Mukminin, kepada istri-istri baginda Nabi. Menanyakan banyak hal tentang kehidupan baginda Nabi, terutama ketika berada di dalam rumah. Karena tidak diketahui oleh sahabat yang lain, maka ditanyakan. Maka demi mendengar penjelasan itu, mereka merasa seakan-akan ya, ibadah mereka itu sangat sedikit. Kemudian yang satu berkata, usallil laila abada. Ya, saya akan sholat sepanjang malam. Maksudnya akan menghidupkan malam itu dengan sholat
dan tidak tidur sekejap pun. Nah, itu tidak boleh. Harus ada waktu sejenak untuk kita tidur, memenuhi hak fisik kita. Karena fisik kita ini punya hak untuk ditidurkan di malam hari. Kemudian asumud dahra, saya akan berpuasa dan tidak akan berbuka sepanjang masa. Yakni semua hari akan digunakan untuk berpuasa kecuali hari-hari yang diharamkan, yaitu 2 hari raya dan hari tasyrik. Ya. Jadi selain itu dia akan berpuasa. Itu pun juga tidak boleh. Karena baginda Nabi berpuasa tapi juga berbuka. Ada hari beliau tidak berpuasa. Kemudian juga arqud, yaitu tidur malam. Jadi tidak boleh tidak tidur malam. Nah, di penghujung hadis itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan Nabi sampai mengatakan, faman raghiba an sunnati, maka barang siapa yang raghiba itu tidak menyukai atau menolak atau berpaling an sunnati, dari sunnahku, yakni petunjuk dan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, maka ancamannya adalah falaisa minni, maka bukan termasuk golonganku. Nah, kalau bukan termasuk golongannya baginda Nabi lagi, ini mau masuk ke golongan siapa? Nah, seperti itu pertanyaannya. Yakni orang yang tidak mengikuti sunnah baginda Nabi itu, dia tidak berjalan di atas jalan ajaran agama yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Tidak berjalan di atas perintah dan larangan yang diajarkan. Jadi orang yang berlebih-lebihan itu malah diancam oleh baginda Nabi karena dianggap menolak, dianggap mengingkari dan berpaling dari sunnahnya Nabi SAW. Maka kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dan diajarkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab ini, yang pertama dari hadis ini, maka berhemat dan tidak berlebih-lebihan dalam beribadah. Kemudian yang kedua, keutamaan sahabat Rasulullah SAW adalah mereka memiliki antusiasme. Antusias ini kenapa, Pak? Semangat untuk meningkatkan ibadah dan ketaatan. Jadi ketika ada sesuatu yang ditawarkan oleh baginda Nabi untuk mendekatkan diri kepada Allah, balasannya surga, mereka itu langsung dengan semangat yang luar biasa. Jadi ketika mendengar ibadahnya baginda Nabi, sampai mereka kemudian semangatnya seperti itu. Barangkali yang pertama tadi yang akan berniat sholat sepanjang malam karena memang karakter orangnya, basa Jawa ini kenapa betah melek. Akhirnya bengi gak tahu turu, wis aku tak sholat ae sewengi nutuk setiap malam. Nah itu. Yang kedua merasa aku kok betah luwe tak poso ae. Nah kira-kira begitu. Mereka mengambil sesuatu yang apa itu? Mereka merasa itu menjadi kelebihan. Tetapi karena itu berlebih-lebihan, maka dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dari hadis ini juga menunjukkan adanya anjuran untuk menikah. Kemudian makruh puasa sepanjang masa. Makruh melakukan sholat sepanjang malam. Dan kita diperintahkan untuk meneladani Rasulullah SAW dalam sikap moderat dan pertengahan, serta esensi pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ibadah-ibadah yang sudah diajarkan supaya tidak berlebih-lebihan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kepada kita adalah, kadang kita ini tahu bahwa berlebih-lebihan tidak boleh, dan kita merasa
Aku ora berlebih-lebihan. Tapi justru malah kita jauh sama sekali gitu. Itu juga tidak boleh. Sing salat sewengi nutuk ora oleh, aku serasa salat. Belas gak salat bengi. Nah, ini juga tidak boleh gitu. Tapi kita ambil bagian-bagian dari kehidupan kita ini. Jam pinten saya Pak? Kurang 6 menit, nggih. Kita ambil bagian-bagian dari hidup kita ini, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan, mana yang boleh kita kerjakan, mana yang tidak boleh kita kerjakan, mana yang menjadi hak pikiran kita, mana yang menjadi hak hati dan perasaan kita, mana yang menjadi hak tubuh dan fisik kita. Misalnya hati dan pikiran itu perlu sekali-kali refreshing, piknik, rekreasi, itu juga perlu dilakukan. Fisik kita juga perlu diistirahatkan, perlu sekali-kali dahar enak, perlu sekali-kali dahar apa adanya. Itu hak supaya ada keseimbangan. Mudah-mudahan kita mampu menyeimbangkan hidup kita dalam ketaatan kepada Allah dengan sebaik-baiknya sehingga kita menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW yang senantiasa berupaya untuk meneladani beliau dalam kehidupan kita ini. Sebagai penutup, hadis nomor 144. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatta'un falaha thalathan, rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Beliau mengulanginya 3 kali. Jadi orang yang berlebih-lebihan dalam banyak hal itu diancam dengan kebinasaan. Dalam berbicara tidak boleh berlebihan, dalam makan tidak boleh berlebihan, dalam hal yang mubah tidak boleh berlebihan, bahkan dalam beribadah juga tidak boleh berlebih-lebihan. Mudah-mudahan kita mampu merealisasikan sebagai umat pertengahan, umat pertengahan sedengan, sehingga kita akan terus menikmati ibadah kita dengan terus semangat, karena tidak waleh, dan mudah-mudahan itu akan mengantarkan kita istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga ketika kita nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kalau ada kebenaran datangnya dari Allah, kalau ada yang salah mohon maaf, itu datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.